karena yang kita teladani Rasulullah, kita mau tahu tuh Rasulullah itu kalau dimarahi orang lain gimana. Dan ketika kita bersusah payah ikut daurah itu hanya beberapa saat saja. Karena kan seperti itu masuk saya. Masya Allah. Kita kan taunya Muhammad Al-Fatih satu orang. Iya. Padahal itu sudah beberapa generasi dan proses penaklukan Konstantinopel itu ini tapi temanya melenceng Pak ini, bukan Alhamdulillah. di bidang pertanian ini. Alhamdulillah. Tapi ini di bidang ini kepemudaan dan ini apa peran pemuda dalam kemajuan Islam khususnya. Sebenarnya sosok ideal dari pemuda itu kan dari zaman Rasulullah, ya Pak ya. Ya. Ya bisa dikatakan beliau ini perintis pemuda perintis zaman Rasulullah. Mungkin bisa dijelaskan Pak, ini apa? Bagaimana sih sosok-sosok pemuda zaman dulu itu, terutama zaman Rasulullah SAW? Ketika kita kepingin menghadirkan sesuatu yang luar biasa, kalau sesuai dengan temanya tadi, bagaimana ya caranya supaya kita punya andil, kita punya peran. Iya. Peran dalam kemajuan Islam. Kita ini jadi pemuda kepingin punya peran, ya tepat, maka yang harus diikuti, yang harus diteladani adalah bagaimana Rasulullah berproses. Di zaman Rasulullah, sebelum Rasulullah itu diutus di umur 4, di usia 40 tahun, maka Rasulullah itu sudah diberikan gelar Al-Amin. Orang yang jujur. Betul. Belum diberikan amanah menjadi Nabi dan Rasul, tapi Rasulullah menjalani proses, menjalani masa mudanya itu dengan memegang teguh nilai-nilai yang luar biasa. Sudah digelari Al-Amin. Al-Amin. Artinya Rasulullah tidak melewatkan masa mudanya dengan main-main, dengan beliau benar-benar menjadi teladan. Dan satu sisi jadi benar-benar semua hal yang baik, semua hal yang membawa kebaikan, Rasulullah jalan ringan tangan, hampir semua sifat yang baik Rasulullah terapkan. Padahal belum menerima wahyu. Belum. Maka ketika Rasulullah mendapatkan wahyu di usia 40 tahun, beliau itu sudah punya nama. Jadi begitu juga di masa-masa pemuda-pemuda di zaman Rasulullah. Beliau-beliau yang sekarang kita kenal, banyak yang kita kenal, ada Ibnu Abbas. Banyak sahabat Rasulullah itu masa mudanya ternyata Abu Hurairah. Iya. Ternyata mereka adalah orang-orang luar biasa yang menjalani masa mudanya dengan luar biasa, dengan apa yang beliau dapat masa mudanya benar-benar dipelajari, difahami, dan kemudian diamalkan. Di masa lalu. Gini Pak Lutfi, melihat perjuangannya pemuda-pemuda zaman Rasulullah itu kan berdarah-darah. Kalau dibandingkan dengan kondisi kita saat ini, kira-kira sebanding nggak berdarah-darahnya perjuangannya, kayak yang menegakkan syariat, menjalankan syariat, terus untuk perjuangan-perjuangan yang bersifat berpahala lah, kira-kira berdarah-darahnya itu sama enggak dengan yang dulu? Alhamdulillah. Kalau perang besarnya, jihad besarnya sama. Karena pemuda zaman dahulu dan pemuda zaman sekarang sama-sama berjihad
berperang melawan hawa nafsu. Iya. Sama, perangnya sama, hanya bentuknya berbeda. Kalau dulu begitu bersendirian di dalam kamar, ya nggak mungkin, nggak punya peluang banyak bermaksiat. Tapi sekarang kita berada di dalam kamar, buka HP. Kalau di luar kita nggak berani, kalau di HP, Bebas. di gadget, Iya. nah, perang besarnya melawan hawa nafsu sama, cuma bentuknya berbeda, Berbeda. gitu kan. Jadi ya uh, sama aja sebenarnya, sama aja. Sama aja. Tapi kayaknya kalau bersendirian tadi kayaknya lebih berat sekarang, Pak. Karena Jelas, ya jelas. ini kita mau akses apa aja kan Betul, tergantung kitanya juga. betul, betul. Nah, hanya saja bedanya dulu dengan sekarang. Kalau dulu masih ada Rasulullah, dulu masih ada sahabat-sahabat Rasulullah, dulu mereka seolah-olah setiap saat ikut daurah. Iya, iya. Kalau sekarang kita ini harus bersusah payah ikut daurah. Padahal ada di mana-mana daurahnya, Pak. Ya, kita harus susah payah. Dan ketika kita bersusah payah ikut daurah itu hanya beberapa saat saja. Nah, kemudian berpindah ke lingkungan yang kontradiktif dengan daurah. Jadi godaannya luar biasa. Luar biasa. Berarti pahalanya luar biasa juga, Pak. Kalau berhasil, insya Allah, lawang Rasulullah saja membanggakan kita. Menganggap kita ini saudara. Saudara. Saudara, Rasulullah merindukan kita, kemudian kita ini dianggap saudara. Kenapa kita yang berada di akhir zaman ini itu tantangannya luar biasa. Tapi ya pasti kita bisa karena Allah sudah takar. Allah sudah menciptakan kita zaman ini ya, Allah sudah atur. Kalau kamu punya kapasitas seperti ini untuk hidup di zaman akhir ini. zaman. Mungkin kalau kita hidup zaman dulu ngadepin siksaan mungkin nggak mampu, Pak, ya. Beda-beda. Speknya berbeda kayaknya. Kita nggak selalu kena panas matahari aja udah apa istilahnya ngeluh kata orang Jawa. Sedangkan dulu ada ceritanya itu siapa pemuda yang disiksa, Bilal juga, terus itu yang ada ibunya juga yang disiksa sampai meninggal. Perjuangannya sebenarnya sama mungkin, tapi pahalanya mungkin berbeda, ya. Masya Allah. Baik, ke pemuda zaman berikutnya, yakni zaman keemasan Islam. Sosoknya ini kayaknya perlu dikupas juga ini, Pak. Kayak menarik kan, soalnya kayak ada siapa yang menaklukkan Konstantinopel itu? Muhammad Al-Fatih. Kayaknya juga usianya masih belia banget. 18 atau 21 tahun ya? 21 tahun. Sekitar itu ya. Sudah pegang 21 tahun ya. Sudah menjadi panglima Mas. Nah, kita 20 tahun ya. Masih kesana kemari. Betul. Artinya mereka jadi orang-orang hebat di masa keemasan Islam itu tidak hadir begitu saja. Ini yang mudah-mudahan ini jadi pelajaran ya di kita ya. Amin. Podcast kita ya. Muhammad Al-Fatih, kita kan tahunya Muhammad Al-Fatih satu orang. Iya. Padahal itu sudah beberapa generasi, dan proses penaklukan Konstantinopel itu tidak dibayar dengan satu panglima perang. Itu hanya satu panglima yang kita kenal. Sebelumnya keluarganya Muhammad Al-Fatih itu sudah tumbang, sudah berguguran, sudah syahid. Dan itu tidak hadir begitu saja, prosesnya luar biasa. Berdarah-darah juga. Nah, nanti mudah-mudahan nanti kita fokus ke gimana ya supaya kita bisa terlibat di proses yang luar biasa itu. Karena harusnya ketika kita kepingin
punya panglima perang di usia 21 tahun, maka prosesnya sejak awal. Bukan setahun 2 tahun kemudian. Nah ini peran luar biasa pemuda ini nanti. Ruangnya luar biasa itu. Karena apa yang mereka lakukan tuh benar-benar, waduh, benar-benar amat sangat luar biasa. Ketika sudah menjadi panglima saja, puasanya dijaga, sholat Dijaga. malamnya dijaga. Masya Allah. Tahu apa namanya itu, siraman rohaninya dijaga. Dijaga. Jadi semuanya benar-benar tidak ditinggal. Bukan, "Oh, ini urusan perang berarti harus begini." Enggak. Jadi semua hal, semua ibadah dibawa ke medan perang. So, luar Luar biasa biasa. Jadi banget. gitu ya. Jadi, harus dibahas terpisah itu Terpisah. karena itu Panjang materinya ini luar makanya. biasa itu Muhammad Al-Fatih, Masya Allah. Iya, ngomong ini masalah tadi bahwasanya Muhammad Al-Fatih ini membawa ibadahnya ke dalam peperangan. Harusnya kita, ya kayak saya ini harusnya malu ya mungkin. Soalnya apa ya, waktu puasa saja bekerja itu kita sudah setengah mati katanya orang. Kadang ada yang sampai mokel juga. Ada bahasan tersendiri mungkin nanti Pak ya. Ya, Masya Allah. Terus kiat-kiat salah satunya mungkin ya, kiat-kiat kita untuk meneladani para pemuda-pemuda ya terutama zaman Rasulullah ini gimana ini ya? Karena godaan kita ini nggak cuman dari nafsu kita, tapi juga ada yang dari propaganda kan. Orang-orang Barat juga nggak mau diem kalau lihat Islam ini mau bangkit itu. Betul, betul. Ini gimana kira-kira? Ketika kita kepingin meneladani pemuda-pemuda atau meneladani Rasulullah, Nah, maka sebenarnya usahanya berdarah-darah, tidak ringan. Jadi ketika kita kepingin, ini kalau temanya di awal tadi kan, bagaimana peran pemuda untuk kemajuan Islam benar. sudah tidak terbantahkan. Nah, ketika kita kepingin memberikan peran maksimal, nah, maka itu mulainya dari hulu sampai ke hilir. Maksudnya, jadi ini ketika kita pengen meladani, berarti kita kan harus tahu toh yang diteladani itu apa, siapa. Iya, iya. Ketika kita pengen meladani Rasulullah, kan Rasulullah itu suri tauladan terbaik, Uswatun hasanah. uswatun hasanah. Kita kepingin meneladani Rasulullah. Hal pertama yang harus dilakukan adalah mengenal Rasulullah. Belajar sirah Berarti sirah itu harus ini loh, kita mau meneladani beliau ya. Kita harus tahu. Oh, kita mau mencintai beliau ya. Kita ini kalau mau benar-benar perannya luar biasa, kita kepingin sekarang tapi hasilnya kan nggak sekarang, ini bagian dari proses. Kita harus mencintai. Lah, sebelum mencintai kita harus mengenal. Berarti harus ada daurah khusus, ada darul arkom khusus. Wah, salah ya. Mengenai sirah, mengenai sirah Nabawi. Sirah Nabawi. Benar. Itu padahal ada banyak versi kan. Setidaknya satu versi kita sudah benar-benar cukup mengenal Rasulullah itu seperti apa. Ketika kita mencintai itu kita, oh ya Allah, Rasulullah itu ternyata seperti ini. Padahal Rasulullah itu kalau mau mager bisa aja. Kalau mau ini makan-makan banyak, semuanya bisa. Bahkan apa yang nggak mungkin. Tapi Rasulullah memilih sederhana. Memilih perutnya diganjal batu. Jadi kita ada agenda-agenda khusus
untuk benar-benar mengenal Rasulullah. Yang pertama itu kita harus kenal Rasulullah sebelum kita meneladani. Bagaimana mungkin kita mau pengen meladeni Rasulullah, kita nggak tahu apa yang kita teladani. Salah sasaran atau ya? Salah satu. Tapi kan contohnya kan sudah benar. Iya. Itu juga perkara yang tidak dilakukan semua. Mohon maaf, tidak dilakukan semua. Ya alhamdulillah kalau kita kepingin meneladani Rasulullah, berarti kita harus mengenal Rasulullah. Kajian khusus kalau perlu, ada kajian khusus sih Rona Bawia. Kenapa? Ya kita mau meneladani beliau. Kita mau menjadikan, nggak nunggu momen Maulid Nabi, ya kan? Maulid Nabi kita mencintai Rasulullah. Kita diminta oleh Allah untuk mencintai Rasulullah, Allah dan Rasulnya setiap saat. Setiap saat. Kemudian itu menjadikan Allah menjadikan kemudahan yang Amin. diberikan oleh Allah untuk meneladani, untuk mengenal, untuk mengamalkan. Masya Allah. Amin. Alhamdulillah. Ini terakhir lagi Pak, mungkin ada pesan-pesan untuk pemuda-pemuda ya yang saat ini sedang berjuang untuk berusaha untuk memperbaiki dirinya untuk ke arah yang lebih baik gitu. Mungkin ada pesan-pesan yang mau disampaikan Ya. pemirsa juga. Ya, alhamdulillah. Jadi pekerjaan besar untuk menjadi lebih baik itu pasti berat. Iya, Karena memulainya dari diri sendiri. bisa. Jadi saya disebutkan tadi harus mulai ibda binafsi, mulai dari diri sendiri. Jadi bagaimana kita sebelum mengajak kita sudah melakukannya, Nyontoni ya kan bahasa nyontoni. Jawanya ya. Jadi kalau tadi kita ngobrolnya tentang kepengen meneladani Rasulullah, ya berarti kita harus belajar dulu. Oh, aku harus mengenal Rasulullah dulu. Gimana Rasulullah itu gimana sih? Nah, setelah kita kenal sedikit demi sedikit, kita terapkan ke diri kita. Hal apapun kita terapkan. Ya Rasulullah itu, waduh, keteladanan Rasulullah itu di sini nggak biasa ya. Dibully nanti malah. Dibully lah, ya udah nggak apa-apa. Ya, apapun hal baik yang didapat dari Rasulullah, misalnya ini Rasulullah nggak suka pembicaraan yang sia-sia misalnya. Iya. Ya sudah kita terapkan itu. Oh Rasulullah itu selalu mementingkan Orang lain. mengutamakan orang lain, memuliakan orang lain, menyayangi orang lain, menebarkan salam. Salam. Ya udah kita terapkan. Memuliakan orang lain misalnya. Ada orang marah-marah ke kita. Karena yang kita teladani Rasulullah, kita mau tahu tuh Rasulullah itu kalau dimarahi orang lain gimana? Ketika dimarahi orang lain, Rasulullah bersabar. Nah, Oh kasihan dia ini begini karena belum tahu. Beliau doakan, bukan malah dibalas. marah juga. Itu kan banyak hal kan. Nah, jadi kita pesennya ya mulai dari kita, apapun, mulai dari kita. Ya menuntut ilmunya, kita tuntut ilmu. Oh nunggu daurah, kok kapan ya? Ya udah saya belajar dulu aja. Kita teladankan, kita contohkan. Apa ya yang Rasulullah suka apa ya? Oh, Rasulullah itu nggak suka kesia-siaan. Oh, Rasulullah nggak suka buyan bablasan, misalnya kan. Iya. Oh, Rasulullah itu nggak suka buang-buang waktu. Oh, Rasulullah nggak suka main-main. Oh, Rasulullah itu nggak suka apa ya, biayaan misalnya. Itu hal-hal sederhana. Rasulullah bersahaja. Yaitu kita terapkan di diri kita bawa kemana-mana. Oh, Rasulullah itu selalu menunggu waktu sholat. Oh, Rasulullah itu memuliakan istrinya. Misalnya. Oh, Rasulullah itu mencintai anak-anak kecil. Oh, Rasulullah itu sangat penyayang, Pak. Murah misalnya. Murah senyum. Murah senyum, murah, suka berbagi. Ya sudah, apapun itu. Nah,
itu kita terapkan dan itu dibawa kemana-mana. Karena kita nggak cuma berada di sini, kita besok berpindah ke sana, nanti bergeser ke sini itu tuh Rasulullah itu santun, Rasulullah itu berpakaian rapi, Rasulullah itu tidak boros, Rasulullah itu tidak kikir. Nah, itu. Jadi semua yang sudah kita pelajari itu coba kita lakukan sendiri. Rasulullah itu suka menyayangi. Salah satu bentuknya adalah amar ma'ruf nahi munkar, menyampaikan dengan cara yang baik, nasihati ya Pak. betul, menasihati. Tapi kalau sayang temen kalau apa circle di dalam circle apa ya Pak, Iya. istilah anak muda. Kalau dinasihati wah so alim lo katanya. Nah, ya nggak apa-apa ya, mau begitu. Ya kita ini kan bukan mau cari ridhonya manusia, Iya. cari ridhonya Allah. Apakah kalau kita mengingatkan saudara kita, teman kita, sahabat kita, mendapatkan respon yang enggak bagus, kemudian berhenti? Ya enggak, ya sudah kita sampaikan, kita menasihati sayang, kita mengingatkan sayang. Kok belum dapat hasil? Ya udah, kita doakan. Masya Allah. Nah kan, ya kenapa? Ya itu teladan Rasulullah. Jadi Sangat indah banget. misalnya, ya udahlah kita belajar aja, tidak bina belajar dari kita sendiri, kita coba amalkan sendiri, punya kesempatan kita terapkan. Kita doakan saudara-saudara kita, jadi kita nggak cuma ngomong aja, tapi kita doakan, oh mudah-mudahan saudara kita namanya ini dimudahkan belajar ya. Nah insya Allah kita akan diberikan kemudahan. Amin. Itu juga bentuk sayang kita kepada saudara kita muslim yang. So teman-teman yang barangkali ada yang Ya. Jadi kalau kurang keras akan jelas lagi. Oke. Memperjelas bagaimana cara kita itu kan di tengah zaman yang seperti ini ya. Oke. Kita kan tentu diajar agama. Sehingga kan kita itu pemuda yang masih sibuknya meniti karir, terus mencari nafkah, menstabilkan antara ekonomi dan agama itu, dan kita tidak condong kepada ini saja. Terus dalam visi agamanya itu berjalan. Karena sebenarnya kan di sekarang kan seperti itu masuk saya. Masya Allah. Jadi gimana kalau caranya kita itu tetap pada Rasulullah. Ini pertanyaannya intinya gini Pak Lutfi, gimana sih kita caranya tetap istiqomah di dalam gempuran era modern ini, juga dalam kondisi yang waktunya pemuda itu sangat tersita di antara untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan ini menjalankan syariat. Gimana cara istiqomah, kiat-kiatnya bisa berbagi. Alhamdulillah ya, alhamdulillah. Kita sudah pernah dengar seseorang itu dilihat dari temannya. Jadi artinya orang-orang di sekitar kita, jadi teman itu sangat mewarnai, sangat menentukan kita benar-benar berhasil istiqomah atau tidak. Nah, jadi hal yang pertama yang perlu diperhatikan ketika kita pengen istiqomah adalah mencari teman yang benar, yang tepat. Nah, ya kenapa? Ya, karena kita bakal mewarnai dan diwarnai oleh beliau. Kita kalau berada di tempat kerja, berada di tempat-tempat kita beraktivitas yang lain, kita nggak bisa ngatur kan. Oh saya harus bekerja dengan beliau. Itu bisa jadi beliau terpaksa jadi teman kita, tapi bukan benar-benar menjadi teman kita. Nah, berarti kita harus pilih teman yang baik. Ya. Teman yang baik.
Kemudian yang kedua, cari tempat belajar yang baik. Karena seringkali kita ini membatasi diri. Membatasi diri. Aku mau belajar tentang Rasulullah ya. Di sini nggak ada kajian. Di sini nggak ada majelis taklimnya. Mau belajar ke sana, itu bukan teman-temanku ya misalnya. Ya sudah ya sampai situ. Nggak kemana-mana, emang bener ngopinya nggak jauh-jauh aja. Padahal nggak begitu. Jadi kita harus cari teman yang baik supaya semua hal baik itu menular ke kita. Dia juga membantu kita untuk hal-hal yang baik, mengingatkan kita, ikut menjaga kita. Nah, kemudian tadi cari tempat tidak membatasi diri untuk belajar. Jadi aktivitas kita tuh ya dibagi-bagi, ada oh ini waktunya aku belajar, waktunya aku ikut apa ya ini ya. Ini ada pengajian apa ya? Ada kajian apa ya? Aku biasanya nggak dapet ini, aku ikut ah. Nah, kita karena kita mau istiqomah, kita mau jadi kalau gadget itu kita mau jadi tahan banting ya. Prosesnya gimana? Nggak ujuk-ujuk Muhammad Al-Fatih itu nggak ujuk-ujuk jadi panglima perang. 50. Beliau berproses dari anak-anak itu sudah di sama. Nah kita ini yang ujuk-ujuk, yang kita ini sudah jadi pemuda, kepengen berproses lebih baik, gimana? Jadi cari yang teman baik, cari tempat belajar yang baik, jangan membatasi diri untuk belajar, senantiasa update dan upgrade. Sebenarnya sih kalau ilmunya Allah sudah siapkan. Islam itu sebagai ilmu itu nggak perlu di-upgrade, cuma kita aja ini yang upgrade pengetahuannya. Gitu aja. Ya itu salah satunya itu ya, mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Untuk cari tempat belajar yang baik ini ya, misalkan ini susah nih di lingkungan kita ya. Belajar dari YouTube bisa enggak ini Pak? Kita Soalnya yang paling mudah itu Pak. betul. Nah, yang kita ini belajar dari mana saja bisa, tapi kita harus punya apa ya namanya ya, punya guru. Karena tidak semua, jadi di YouTube itu, di internet itu tidak semua benar. Salah-salah jadi teroris nanti. Jadi kenapa kita harus punya guru? Ya supaya kita ada kontrol. Iya. Semua boleh tulis kok, semua boleh ngomong kok di YouTube itu. Salah aja boleh. Lah kalau kita tidak punya guru, ya gimana ya? Kamu makan telur, kita nggak punya guru, ya kita makan aja telur kulit-kulitnya. Kan? Nah, kenapa? Katanya itu telur baik. Baik. Nah, padahal ketika makan, kita harus pisahin dulu kulitnya. Oh, kuningnya khasiatnya ini, putihnya khasiatnya ini. Kalau mentah khasiatnya ini, kalau mateng khasiatnya. Kalau digoreng kebanyakan minyak jadinya begini misalnya. Iya. Ya, jadi kita tetap butuh guru, kita tetap cari majelis. Mudah-mudahan itu. Amin. Jadi nggak asal ya. Iya. Jadi intinya untuk giat istiqomah untuk pemuda kita zaman kita ini yang penuh godaan dan fitnah baik dari media sosial atau yang lainnya. Yang pertama ini cari teman yang baik. Terus yang kedua cari tempat belajar yang baik. Terus yang ketiga tidak membatasi diri untuk belajar. Yang keempat, update dan upgrade pengetahuan kita. Mungkin ada pertanyaan lain. Monggo silakan. Ya. Pondok silakan. Menurut Pak Lutfi, kira-kira apa yang bisa kita lakukan? Karena
Alhamdulillah, alhamdulillah, ya alhamdulillah. Ya, mungkin pemirsa belum begitu dengar ya mikrofonnya mungkin. Ya, ya, ya. Menurut Bapak ini kiat mencari teman yang baik itu seperti apa? Soalnya sudut pandangnya baik itu bermacam-macam. Kadang si A itu bilang, "Oh ini baik," menurut si B ini nggak baik gitu. Betul. Kayak gimana itu? Ya, betul, alhamdulillah. Jadi semua harus ada standarnya. Standarnya harus ada. Baik buruk itu kalau tidak ada standarnya bisa kemana-mana. Nah, Allah sudah Allah sudah berfirman bahwa din agama yang baik, yang paling sempurna dan diridhoi oleh Allah itu adalah Islam. Dan kita diminta untuk mencintai Allah dan Rasul-Nya dengan segala sesuatunya. Nah, ketika kita ngomong baik, kita mau cari teman baik. Teman baik itu yang kayak apa? Ya, teman baik itu adalah teman yang membantu kita mencintai Allah dan Rasul-Nya. Teman itu membantu kita, mendekatkan kita kepada Allah dan Rasul-Nya. Jadi teman itu adalah teman yang mampu, yang mau mengajak kita ke surga. Ada toh teman tuh, ada toh teman kita itu yang ngapa iki? Waktunya apa? Aku habis sholat sih. Wah, kowe lak iso. Dirokok. Kowe lak iso. Lu sampai asar lu, beduknya sampai asar. Kok setengah loro apa jam loro ya? Makan. Menurut beliau baik-baik saja. Kenapa? Karena beliau belum tahu keutamaan sholat tepat waktu. Nah, jadi ukurannya ini apa? Ukurannya ini adalah mana ini? Kok jangan-jangan kita salah pilih teman, nyasar. Jadi ukurannya harus jelas dulu. Nah, kita nggak berhenti belajar update-nya tadi. Misalnya nih, kita ini mau mencintai Rasulullah, melakukan amal terbaik. Kita pernah dengar amal terbaik, kata Rasulullah, amal terbaik itu apa? Apa amal terbaik itu? Amal terbaik itu birrul walidain, ya kan? Berbakti ke orang tua, sholat wajib tepat waktu, jihad fisabilillah. Jihad fisabilillah itu jadi guru ketika kita ini benar-benar mengajarkan, memberikan keteladanan, menjaga istiqomah di dalam kelas, di luar kelas, jadi jihad fisabilillah. Nah, tapi ketika kita nggak tahu bahwa amal yang utama itu menurut Rasulullah 3 hal tersebut, itu jadi dikembangkan jadi luas loh itu. Nah, maka ya bisa jadi kita akan melakukan hal yang berbeda. Nah, gitu kan ya. Jadi ukurannya adalah kira-kira membuat kita husnul khotimah enggak? Husnul khotimah itu sukses loh ya. Jadi sukses itu terjemahannya adalah husnul khotimah. Semakin hari menjadi lebih baik. Semakin hari semakin dicintai oleh Allah. Semakin hari semakin disayangi oleh Allah. Semakin hari usahanya, rizkinya semakin halal, berkah. Ya. Benar. Semakin hari yang dilakukan, wah ini teladan banget rasanya. Jadi ukurannya itu ya Mas. Ya. Alhamdulillah. Ya, jadi sudut pandang yang baik mencari teman itu kesimpulannya adalah teman yang baik adalah teman yang membantu kita untuk semakin dekat pada Allah dan Rasul-Nya. Terus standar kebaikan adalah menurut Allah dan Rasul-Nya. Mungkin kesimpulannya seperti itu. Mungkin ada pertanyaan lain? Sebelum gimana? Mas Irji, ada cukup? Oke, alhamdulillah obrolan kita
yang sangat singkat ini mudah-mudahan diridhoi oleh Allah. Amin Dan Allah amin. mudah-mudahan dari obrolan kita ini kita ya paling sedikit 50% lah mengamalkannya. Amin Allah amin. Terutama untuk diri saya sendiri. Sebelum ditutup mungkin ada ini Pak, sesi doa Pak, gimana ini atau langsung aja? Eh, penutupnya anu aja ya, pesan aja ya. Oh iya Pak, alhamdulillah. Pesan aja. Jadi kita berdoa sendiri bareng-bareng di Oke. luar ini ya, insyaallah. Emas itu ketika berada di antara pasir, dia berkilau. Emas, sebutir emas ketika berada di pasir, maka dia berkilau. Jika tidak berkilau, ya dia pasir. Dan jumlah itu tidak banyak. Nah, kita ini jangan takut berbeda, karena orang yang mengikuti jejak Rasulullah itu dengan sungguh-sungguh istiqomah itu nggak banyak dan pasti kelihatan berbeda. Wah ini soal alim ini, Iya. begitu. Loh kenapa sih kita nggak pedulikan itu? Nah karena kita mau cari itu ya Allah, bukan itu manusia. Kita mau memberikan yang mau memberikan keteladanan aja lemes ya kan? Gimana kita mau Jadi contoh. Jadi ya jangan takut berbeda, asalkan perbedaan itu sesuatu yang baik. Ya, jaga aja gitu. Itu yang kata-kata terakhir, mudah-mudahan bermanfaat. Itu Mas. Alhamdulillah.